Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, kembali lagi di mata kuliah Teori Media. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang media baru dan media lama. Apa sih perbedaannya, apa sih karakteristiknya, dan bagaimana mereka saling mengisi satu sama lainnya. Apakah dengan kehadiran media baru, justru media lama akan tersingkirkan, atau justru sebaliknya, kehadiran media baru malah memperkuat eksistensi dari media lama. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, teman-teman, apa kabarnya? Apakah dalam keadaan baik? Masih semangat untuk mengikuti kuliahnya walaupun sudah siang? Sudah makan apa belum? Dan ya, ya. Oh iya, udah harus makan dong. Nah, di pertemuan kali ini seperti biasa kita juga akan melakukan small group discussion. Nanti teman-teman akan dibagi uh, dalam beberapa kelompok dan mendiskusikan topik yang sekiranya relevan dengan apa yang kita bahas di pertemuan minggu ini, yaitu karakteristik media baru dan media lama, apa yang membedakan kedua media ini, dan apa yang kira-kira yang berkaitan dengan eksistensi media lama dan media baru ini. Nah, saya izin share screen ya. Ini materi yang akan saya bahas ini adalah hanya sebagai pengantar untuk teman-teman berdiskusi nantinya. Jadi hanya ada nanti pembahasan tentang media baru dan saya tidak menambahkan bahasan tentang media lama di sini ya. Nah, saya kelihatan kecil ya di bawah sini ya. Oke, saya pindahkan dulu sebelah sini. Kelihatan lebih bagus. Nah, karena judulnya sebelah sini. Nah, saya cuma akan membahas tentang konsep media baru sebagai pemancing teman-teman dalam berdiskusi nantinya. Dan semoga dengan materi yang sedikit saya sampaikan ini, teman-teman bisa lebih enjoy dalam berdiskusi nantinya. Nah, apa sih yang akan kita bahas di sini? Oh, saya pindah dulu ya. Nah, materi pokoknya adalah konsep media baru, kemudian kebaruan media baru. Kenapa sih dia disebut sebagai media yang baru? Kemudian tingkat pemrosesan informasi di media baru. Mungkin ini tidak akan terlalu banyak kita bahas. Kemudian ada fungsi media baru. Oke, kita lihat yang pertama. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi terlebih dahulu. Media baru itu tidak sama dengan internet. Kemudian media baru tidak sama dengan sosial media. Dan yang ketiga, media baru karena teknologi informasi dan komunikasi. Mereka tidak sama. Kenapa mereka tidak sama? Karena internet, sosial media, teknologi informasi dan komunikasi itu merupakan bahagian dari media baru. Dia merupakan komponen. Jadi yang disebut sebagai media baru adalah media yang sifatnya lebih canggih daripada media tradisional. Dan dia bisa menjangkau khalayak yang lebih banyak ketimbang media lama seperti TV dan radio. Bagaimana media baru bisa mencapai khalayak yang lebih banyak? Karena ada interaktivitas. Dalam media baru, semuanya bisa menjadi content creator. Berbeda dengan TV dan radio, yang bisa membuat konten hanyalah production house-nya, studionya. Sedangkan media baru, kita yang punya handphone, punya internet, punya sosial media, bisa menjadi content creator. Sebut saja berbagai macam content creator yang ada di Indonesia saja, seperti Hatta Halilintar, Deddy Corbuzier, dan lain-lain. Mereka bisa membuat konten menggunakan YouTube misalnya. Kemudian kita sebagai masyarakat biasa punya sosial media, Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain, itu kita bisa membuat konten dan bisa dilihat oleh masyarakat dan pengguna sosial media yang lain di seluruh dunia. Nah, itu yang disebut sebagai bentuk media baru. Jadi, harus diperhatikan betul bahwa media baru itu bukannya internet. Kalau kita menyebut media baru adalah internet, itu sangat terbatas sekali. Karena ada banyak sekali media baru di luar sana. Ada internet, ada sosial media, bahkan games itu bisa kita katakan sebagai media baru. Karena dalam games yang beredar sekarang itu kita bisa berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Tidak seperti game-game jadul seperti zaman orang tua kita dulu ya, seperti Mario Bros dan game PS. Nah itu kan nggak ada interaktivitas. Nah, kalau sekarang game-game yang baru di handphone atau game PS4 pun itu sudah ada interaktivitas antara usernya sehingga dia menjadi media komunikasi
atau media interaksi yang sifatnya sangat baru. Oke, paham ya? Perbedaan antara media baru dan internet, atau media baru itu tidak sama dengan internet. Oke, seperti biasa jika ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung raise hand atau langsung sela saya. Pak, saya ragu dengan ini. Silakan langsung tanya aja. Saya nggak masalah walaupun disela ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kenapa media baru tidak sama dengan TIK? Nah, ini jabarannya saja. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Nah, karakter media baru. Nah, ini ada gambar apa ya? Bahasa pemrograman di sebelah sini ya. Oh, saya masih kelihatan. Nah, karakter media baru. Apa sih yang membuat media baru itu mempunyai ciri yang membedainya dengan media lama? Ini sebagian sudah saya singgung sebelumnya ya. Nah, ada beberapa karakter. Yang pertama ada Computing and Information Technology. Nah, ini mengkaitkan antara komputerisasi dengan teknologi informasi. Nah, ini perlu diingat lagi karena ada information technology di sini. Teman-teman jangan berpikir bahwa media baru itu adalah TIK, teknologi informasi komunikasi. Nah, bukan. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, karena TIK itu merupakan salah satu bahagian dari media baru. Dia menggunakan teknologi komputerisasi. Bagaimana media baru itu menggunakan teknologi komputerisasi? Karena seperti kita kenal sebagai teknologi AI, kemudian di media sosial itu mereka trace kita ngapain, dan kalau teman-teman perhatikan di Google itu salah satu contohnya, coba kira-kira siapa yang tahu gimana sih Google kasih tahu dan bisa tahu satu titik jalan itu macet? Apakah mereka punya kamera di sana? Atau apakah Google punya super satelit yang bisa memantau seluruh jalan di seluruh dunia? Ada yang tahu? Nah, itu merupakan komputerisasi dari media baru ini. Internet, seperti Google Maps, dia menggunakan data yang dikirim dari user. Nah, ini contoh sederhananya ya. Misalnya di suatu jalan, kita berada di Padang Panjang. Nah, di Jalan Bardar Johan, dekat kampus kita ini, tiba-tiba ada 20 orang bawa handphone dan menyalakan fitur lokasinya di handphonenya. Kemudian orang ini berdempet-dempet. Nah, karena ada dempetan handphone yang banyak di sana, Google itu menyangka bahwa di sana di jalan itu terjadi kemacetan. Dan dia langsung update di Google Maps. Nah, ada sebuah konten kreator di YouTube, dia prank Google Maps. Dia bawa handphone sekeranjang, kemudian dia bawa di jalan. Akhirnya jalan itu dianggap oleh Google dikasih tanda merah. Macet total. Karena ada puluhan handphone, dia taruh bahkan lebih dari 100 handphone di sana, di dalam keranjang, dia tarik pelan-pelan. Seakan-akan itu macet. Nah, tak lama kemudian Google kasih tahu kalau itu macet kepada user Google Maps yang lain. Akhirnya jalan itu kosong, benar-benar kosong, karena semua orang menghindari jalan itu. Karena kata Google, jalannya macet. Nah, kemudian bagaimana media baru menggunakan komputerisasi seperti sosial media. Di sosial media, kita bisa menemukan konten-konten yang sesuai dengan preferensi kita, sesuai dengan apa yang dibaca oleh sosial media itu sendiri. Kayak misalnya kita suka konten-konten yang sifatnya olahraga. Nah, kita selalu melihat konten-konten olahraga. Nah, karena kita sering melihat konten olahraga, akhirnya sosial media kita menawarkan konten-konten yang lebih relevan dengan preferensi kita. Oke, kemudian karakter kedua adalah communication network. Media baru itu membangun jaringan. Nah, ini yang disebut oleh dengan networknya jaringan masyarakat di seluruh dunia. Ada yang menyebut sebagai global village. Nah, ini clue-nya ya, global village. Nanti teman-teman cari siapa sih yang mencetuskan ide global village ini dan bahas nanti dalam diskusinya. Ada yang mengatakan kemudian ada network analysis. Bagaimana jaringan masyarakat itu terbentuk di internet, di sosial media, bagaimana mereka berinteraksi. Jaringan ini sifatnya interaktif, berbeda dengan media tradisional. Di televisi itu sifatnya satu arah. Mereka mengirimkan sinyal informasi konten dari studio, dari production house ke penonton. Kemudian penonton nggak bisa apa-apa. Ya cuma mengkonsumsi
informasinya. Walaupun penontonnya nyeletuk, kesal, kemudian mengomentari, itu nggak bakalan sampai ke stasiun TV-nya secara langsung. Tapi coba di sosial media, ketika kita mengomentari suatu konten, itu langsung kebaca oleh yang bikin kontennya. Dan orang lain yang melihat konten tersebut juga langsung bisa baca komentar kita. Kalau itu dibuat publik ya. Dan itu menjadikan sebuah jaringan yang sangat besar. Terus karakter berikutnya adalah digitalized media and information content. Semua kontennya itu bersifat digital, bukan analog lagi. Ya, informasinya digital semua, dan ini data digital ini akan selalu berada di jaringan tersebut. Walaupun kita sudah hapus, dia akan eksis di sana selama-lamanya. Nanti teman-teman bisa bahas lebih lanjut di diskusinya. Ya, ini hanya pemancing. Kemudian ada convergence, karakter berikutnya. Nah, ini teman-teman cari lagi siapa sih yang mencetuskan ide convergence. Ya, convergence itu adalah kata yang punya teori ini. Convergence adalah ketika media lama dan media baru itu saling mengisi. Bagaimana mereka saling mengisi? Silakan nanti teman-teman diskusikan di diskusinya nanti. Terus ada interaktivitas. Nah, ini yang paling penting. Karakter media baru itu mengedepankan interaktivitas. Kita saling berinteraksi antara pembuat konten dengan yang mengkonsumsi kontennya. Dan di saat yang bersamaan, pengonsumsi konten juga bisa menjadi pembuat kontennya. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini kelihatan slide saya cuma 8 ya. Nggak panjang-panjang kok. Oke, saya pindah dulu karena akan nutup ya. Sebelah sini ya. Nah, fungsi media baru. Ya, media baru merupakan media komunikasi interpersonal. Jadi, kita bisa berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan media baru. Misalnya seperti sosial media, kemudian internet, kemudian WhatsApp, dan lain-lain sebagainya. Media baru juga sebagai media pencari informasi. Nah, ini yang penting kita ketahui bahwa sosial media itu bukan hanya sekedar jaringan, tapi dia juga dapat dijadikan sebagai tempat mencari informasi. Kemudian ada media permainan interaktif. Nah, permainan interaktif ini seperti game-game yang dikembangkan saat ini, itu sifatnya lebih interaktif ketimbang game-game di zaman dahulu. Kemudian ada media partisipasi sosial, kemudian fungsi lainnya adalah media substitusi penyiaran karena konvergensi media tadi. Ketika media televisi hanya bisa menyiarkan tayangan itu sekali jalan, dan kalau seandainya dilewatkan oleh penonton itu nggak bisa dibalikan lagi. Tapi ketika ada konvergensi media stasiun TV juga upload siarannya di YouTube, akhirnya tayangan yang dilewatkan oleh penonton bisa ditonton kembali melalui YouTube. Oke, lanjutkan diskusi kelompok. Nah, sejauh ini ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke diskusi? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, saya yang tanya melalui diskusi ini. Silakan teman-teman nanti diskusikan materi ini. Ya, apa sih yang harus kita diskusikan minggu ini? Nah, seperti minggu-minggu sebelumnya, kita udah minggu ketiga, dan tentunya teman-teman udah sedikit terbiasa ya. Tapi agak aneh ya kalau saya pindah-pindah kiri kanan kayak gini. Apa-apa ya. Nah, apa yang harus kita diskusikan? Pertama, temukan satu berita televisi yang viral di media sosial. Nah, ini clue-cluenya adalah media convergence atau konvergensi media. Nah, teman-teman bisa nanti bahas tentang siapa yang mencetuskan teori ini, kemudian apa sih maksud dari teorinya, bagaimana suatu berita televisi itu bisa viral di media sosial, itu bisa teman-teman temukan di teori yang satu ini. Kemudian yang kedua, jelaskan kaitan informasi di televisi dan percakapan di media sosial tentang berita yang dipilih berdasarkan konsep konvergensi media. Bagaimana kaitannya? Apakah sama persis berita yang dibahas di televisi dengan apa yang dibahas secara viral oleh pengguna sosial media? Atau jangan-jangan nanti ini yang dibahas di televisi, ini pula yang dibahas di media sosial, tapi esensi dari beritanya masih sama. Nah, bisa teman-teman lihat nanti. Cukup satu berita aja. Nah, hasil diskusi dipresentasikan di depan kelas oleh semua anggota kelompok menggunakan PowerPoint. Jadi, teman-teman sambil diskusi, kerjakan juga PowerPoint-nya, dan nanti kita presentasikan. Nah, masih ingat kelompoknya sebelumnya? Kita gunakan kelompok yang sama untuk menghemat waktu, karena saya udah cukup panjang cuap-cuap memberikan pancingan buat teman-teman tentang media baru. Oke?
Harapan akhir dari diskusi ini adalah teman-teman bisa memahami konsep konvergensi media dengan baik. Oke, silakan berdiskusi. Waktu teman-teman seperti biasa adalah 30 menit. Kemudian sisa waktunya nanti di 50 menit terakhir teman-teman bisa presentasikan secara bergantian. Oke. Nah, oke, sementara saya cukupkan dulu materinya. Silakan berdiskusi. Nanti saya akan muncul di breakout room teman-teman untuk berdiskusi. Jika ada pertanyaan, kita diskusikan di breakout room ya. Sementara saya tutup dulu materi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan kita lanjutkan nanti dengan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.